Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya ingin bicara tentang sistem sirkulasi darah pada hewan dan ini merupakan part 2 dari bab kardiovaskuler ya, fisiologi kardiovaskuler pada hewan. Di dalam tubuh hewan terdapat dua sistem sirkulasi. Yang pertama adalah sistem sirkulasi peredaran darah dan yang kedua adalah sistem sirkulasi limfatik ya. Kali ini saya akan membahas tentang sistem peredaran darah. Sementara sistem limfatik yang bertugas untuk mengalirkan cairan interstisial dan berperan di dalam sistem imun, itu akan banyak saya bahas di dalam ilmu imunologi. Ya, sistem peredaran darah, kita tahu bahwa seluruh zat nutrisi yang telah dicerna di dalam lumen usus itu akan masuk ya, diabsorb melalui epitel usus ke dalam kapiler darah dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Begitu juga dengan gas O2. Ya, telah dipelajari sebelumnya di dalam sistem respirasi hewan bahwa oksigen yang berdifusi dari membran alveol menuju kapiler darah akan segera dihantarkan ke seluruh tubuh ya melalui aliran darah. Kemudian juga di dalam darah ini membawa sisa hasil metabolisme sel ya ke dalam organ ekskresi. Contohnya adalah ginjal ataupun kulit. Kemudian juga darah beserta plasma darah ya ini juga berperan di dalam termoregulasi di mana pada hewan homoiтерm bahwa suhu kor tubuh itu akan dipertahankan dalam kondisi stabil ya karena dia tidak beradaptasi terhadap lingkungan eksternal atau tidak mengikuti perubahan suhu eksternal atau lingkungannya. Ya berbeda dengan hewan poikiloterm di mana pada hewan poikiloterm ini memiliki rentang suhu kor tubuh yang relatif lebar atau luas karena pada hewan poikiloterm dia mampu beradaptasi menyesuaikan dengan suhu lingkungan di luar tubuhnya ya. Kemudian fungsi darah yang berikutnya adalah berfungsi untuk mendistribusikan hormon. Telah juga dibahas pada bab hormon bahwa hormon yang disekresikan dari kelenjar hormon ini akan didistribusikan atau dihantarkan menuju sel target untuk bisa bekerja melalui sistem sirkulasi darah. Jadi bila kita melakukan analisis terhadap hormon, maka kita bisa mengambil darah sebagai sampel dari penelitian kita, ya. Nah, di dalam tubuh hewan terdapat ada dua sistem, ya. Di dalam peredaran darah hewan ada dua sistem sirkulasi darah. Ada sistem sirkulasi terbuka dan ada sirkulasi darah tertutup. Nah, pada sistem sirkulasi terbuka ini bisa kita lihat pada gambar ya bahwa hewan yang memiliki sistem sirkulasi terbuka, maka darah ini berasal dari pompanya jantung ya atau pembuluh ya atau pelebaran yang mirip dengan jantung, tentu saja tergantung dari jenis hewannya. Dari jantung yang dialirkan ke seluruh tubuh ya melalui pembuluh darahnya ya. Kemudian langsung dihantarkan, disebarkan dan diserap oleh organ-organ ya, oleh sel dan dipakai untuk kebutuhan sel. Sementara pada hewan dengan sistem sirkulasi darah terbuka, kita bisa lihat di mana jantung berfungsi untuk memompa darah sehingga darah mampu bersirkulasi melalui pembuluh darah menuju ke seluruh tubuh, lalu dari seluruh tubuh ya sisa-sisa metabolisme akan dikeluarkan kembali ke jantung ya dengan membawa darah yang kaya akan CO2 gitu ya. Jadi pada sistem darah tertutup, darah dari seluruh tubuh akan dikembalikan ke dalam jantung. Nah, pada hewan yang bersirkulasi terbuka ini, contohnya serangga, ya mereka tidak memiliki darah merah ya seperti halnya hewan mamalia memiliki eritrosit atau sel darah merah, mereka tetapi memiliki hemolim, di mana hemolim ini dia beredar di sepanjang pembuluh dari jantung menuju ke seluruh sel tubuh, ya semua jaringan dan organ tubuh akan tercover oleh pembuluh ya dan tertutup oleh darah sehingga langsung berdifusi masuk ke dalam sel dan jaringan.
Nah, sementara oleh karena itu sistem pada open circulatory ini dia relatif sedikit sekali butuh energi. Karena apa? Tidak butuh tekanan khusus untuk mengalirkan hemolim tadi. Berbeda dengan sistem darah tertutup, di mana pada hewan sistem darah tertutup ini dia membutuhkan tekanan yang khusus agar darah mampu beredar ya masuk ke dalam sel, lalu dengan tekanan tertentu pula atau dengan mekanisme yang khusus pula darah bisa kembali ke jantung gitu ya untuk dikeluarkan gas CO2-nya. Bisa kita lihat pada gambar berikut ya, ada beberapa uh, hewan ya yang memiliki pembuluh darah tertutup ya. Pertama dari ikan ya, kelas amfibi, kemudian reptil dan mamalia. Tetapi berbeda di dalam struktur anatomi jantung ya. Tetapi keempatnya memiliki sistem sirkulasi tertutup, di mana sistemnya itu bagaimana darah dari seluruh tubuh akan dikembalikan ke jantung. Ada dua proses ya di dalam sistem sirkulasi darah tertutup. Salah satunya adalah sistem sirkulasi pada paru-paru. Kalau pada ikan itu adalah bagaimana sistem sirkulasi pembuluh darah pada insang. Karena proses difusi oksigen ini juga berkaitan dengan fungsi transportasi oleh sel darah ya. Di mana pada sirkulasi paru darah yang teroksigenasi ini akan didistribusikan ke seluruh bagian tubuh ya, ke seluruh sel, seluruh jaringan. Untuk mampu mencapai ke seluruh bagian tubuh, maka darah yang bersirkulasi ini harus memiliki tekanan dan kecepatan yang sesuai dengan kebutuhan sel. Ya, oleh karena itu, pada sistem pembuluh darah tertutup relatif memiliki atau membutuhkan energi yang lebih besar di dalam penghantaran sirkulasi darah dibandingkan dengan sistem sirkulasi darah terbuka ya. Karena apa? Karena darah harus dialirkan sedemikian hingga baik dari sisi jumlah darah yang bersirkulasi, jumlah oksigen yang disirkulasi, jumlah nutrisi yang dihantarkan harus ekivalen atau sesuai dengan kebutuhan sel. Oleh karena itu, kita tidak akan lepas ya pembahasan tentang sirkulasi darah tidak akan lepas dari jenis pembuluh darah. Kita bisa lihat ada 3 jenis pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh darah arteri. Ya. Yang kedua, pembuluh darah vena, dan yang ketiga adalah pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah arteri kita bisa kenali dari arah aliran darahnya ya, bahwa pembuluh darah arteri adalah pembuluh yang membawa darah dari jantung ke seluruh jaringan tubuh. Sementara pembuluh darah vena itu adalah pembuluh yang arah aliran darahnya itu berasal dari jaringan menuju jantung. Dan sementara pembuluh darah kapiler ini hubungannya dengan proses difusi nutrisi dan oksigen di sel, maka kapiler ini merupakan mikrosirkulasi ya yang terdapat di seluruh permukaan sel atau jaringan tubuh ya. Kita bisa lihat secara garis besar ya perbedaan dari pembuluh darah arteri, vena maupun kapiler ya. Kita bisa lihat bahwa masing-masing sama memiliki 3 lapisan ya. Ada tunica adventitia atau lapisan paling luar ya ini. Kemudian ada tunica media, di mana ini adalah lapisan tengah yang mengandung otot polos, dan yang paling dalam, yang paling tipis dan berhubungan dengan lumen dari lumen dari pembuluh ini adalah tunica intima ya. Karakteristik dari arteri dan vena serta kapiler ini dibedakan dari struktur ya yang membangun pembuluhnya. Kita bisa lihat ketebalannya masing-masing berbeda. Secara struktur pembuluh darah, baik arteri maupun vena masing-masing memiliki 3 lapis. Yang pertama adalah lapis tunica adventitia atau kita sebut dengan tunica externa ya. Karena bagian paling luar, maka dia tersusun dari lapis kolagen, fibroblast dan matrik ekstraseluler ya. Ini tentu saja yang menjadikan
pembuluh itu tahan terhadap lingkungan di luar pembuluh ya, dan melindungi pembuluh ya terhadap perubahan yang terjadi pada luar pembuluh. Kemudian juga berperan di dalam pertukaran sel serta mediasi dari respon imun. Pada tunika media kita bisa lihat ini adalah yang berwarna kuning ya. Pada pembuluh arteri relatif lebih tebal dibandingkan dengan pembuluh vena ya pada tunika medianya. Ini terdiri dari sel-sel otot polos dan perisit, di mana perisit, sel-sel perisit ini berfungsi di dalam proses atau mempromot proses angiogenesis ya. Kemudian juga mereduksi proses pembentukan plak ateroma dan penghambatan proses inflamasi yang bersifat kronis. Kemudian juga di dalam sel-sel otot polos ini diinervasi oleh pembuluh syaraf simpatis dan parasimpatis yang merupakan bagian dari sistem syaraf otonom yang dapat meregulasi atau mengatur kerja dari pembuluh darah ya. Yang ketiga itu adalah lapis paling dalam dan berhubungan dengan lumen pembuluh darah yaitu tunika intima, di mana ini terdiri dari satu lapis sel ya endotel yang berfungsi menjaga integritas dari pembuluh serta permeabilitas membran dan memiliki sifat tromboresisten. Jadi berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan pada pembuluh, maka pada bagian tunika intima ini bersifat tromboresisten, memungkinkan terjadinya adesi dari trombosit jika terjadi robek atau perlukaan atau kerusakan pada dinding pembuluh darah ya, sehingga menyebabkan darah terselamatkan dari keluar dari jalur pembuluhnya gitu ya. Serta juga tempat terjadinya aktivasi platelet, adesi dan agresi berbagai sel yang berperan di dalam sistem imun seperti leukosit atau makrofag. Dalam tabel ini bisa kita lihat ya secara perbandingan dari ketiga jenis pembuluh yang dimiliki pada sistem sirkulasi hewan. Ada arteri, kapiler, dan pembuluh vena. Secara fungsi, arteri adalah sudah saya jelaskan tadi bahwa membawa darah dari jantung ya menuju ke seluruh tubuh dengan tekanan yang sangat tinggi atau relatif tinggi dibandingkan kedua pembuluh lainnya. Karena apa? Supaya darah mampu mencapai jarak yang terjauh dari jantung. Contohnya di kaki ya, organ-organ ekstremitas, maka dibutuhkan tekanan yang cukup untuk menghantarkan darah sampai kepada wilayah yang jauh dari jantung. Sementara pada kapiler ini adalah pembuluh yang dekat dengan jaringan, sehingga dia berperan di dalam proses difusi ya dari nutrisi dan gas serta membawa limbah hasil metabolisme sel keluar dari sel. Sementara pembuluh vena ini merupakan pembuluh darah balik yang menuju ke jantung ya. Karena tidak terdapat dampak atau efek dari jantung gitu ya, maka dia tidak mendapatkan efek pompa jantung, maka dia memiliki tekanan yang relatif rendah dibandingkan dengan tekanan yang berasal dari pembuluh arteri ya. Kemudian secara struktur sudah dijelaskan bahwa secara struktur walaupun sama-sama memiliki 3 lapis tetapi memiliki ketebalan yang berbeda. Pada lumen ya, lumen dari arteri relatif sempit dibandingkan dengan vena. Ya, lumen vena cukup besar dengan dinding yang relatif tipis dibandingkan arteri. Keberadaan katup pembuluh pada arteri tidak, karena tidak dibutuhkan. Ya, darah bisa mengalir cukup dengan tekanan yang diperoleh dari pompa jantung. Sementara pada kapiler juga tidak memiliki katup, tetapi pada vena ini terdapat katup, di mana katup ini berperan di dalam mengatur tekanan darah balik menuju ke jantung, gitu ya. Lalu bagaimana kontrol dari sirkulasi darah yang mengalir di dalam pembuluh darah? Telah diketahui bersama bahwa di dalam kristal faal ada 2 mekanisme yang mengontrol berbagai sistem tubuh, yaitu sistem neuroendokrin, ya, kontrol dari sistem syaraf dan sistem endokrin.
Tentu saja ini berada di otak, yaitu korteks cerebri, dan kontrol dari hormon ada di mesencephalon, yaitu tepatnya di hipotalamus. Ya, kedua integrating center ini, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf yang regulator hormon, ini yang kemudian memberikan higher control. Ini jalur kuning ini merupakan higher control, ya, terhadap berbagai mekanisme yang ada di bawahnya. Higher control ini akan masuk ke dalam spinal cord lalu melalui jalur dorsalis dan dia akan dihantarkan ya ke jalur ventral, lalu dihantarkan ke efektor ya menuju ke kelenjar-kelenjar ya, kelenjar keringat, kemudian pembuluh darah di otot yang menginervasi otot, kemudian medula adrenalis ya, kemudian pembuluh arteri, vena, jantung ya, ini akan dikontrol oleh sistem higher long reflex yang menuju korteks cerebri dan hipotalamus gitu ya. Tergantung dari apa yang dibutuhkan atau respon apa yang dihasilkan dari pemrosesan mekanisme fisiologi yang ditangkap di atau didefinisikan di korteks cerebri. Kita telah bahas itu di sistem syaraf pusat. Hemodinamika. Berbicara tentang sistem sirkulasi, maka kita tidak lepas dari kata hemodinamika. Apa itu hemodinamik? Hemodinamika atau ini adalah dinamika dari aliran darah. Artinya apa? Bahwa aliran darah per detik itu mengalami kondisi dinamis, tidak statis, ya. Kenapa? Karena sangat menyesuaikan dengan kondisi fisiologi tubuh. Sistem peredaran darah sangat dikendalikan oleh mekanisme homeostatis ya. Jadi tergantung bagaimana kecepatan sirkulasi ventilasi udara, maka sirkulasi akan berpengaruh. Bagaimana kecepatan konsumsi oksigen di level seluler itu juga akan mempengaruhi kecepatan atau sifat dari aliran darah. Nah, ini yang disebut dengan hemodinamis. Begitu dinamikanya, untuk apa? Untuk memenuhi kondisi homeostatis dari bekerjanya seluruh sistem di dalam tubuh ya. Hemodinamika ini terjadi secara terus-menerus ya, selama 24 jam setiap detik itu terjadi perubahan menyesuaikan dengan kondisi internal. Nah, teori yang menjelaskan tentang hemodinamik ini tentu saja berdasarkan dari hukum-hukum fisika karena terkait dengan cairan atau hukum fluida ya, air plasma aliran darah yang mengalir di dalam pembuluh. Nah, sifat fisika darah ya ini sangat menentukan bagaimana kualitas transportasi dari nutrisi, hormon, kemudian pembuangan limbah metabolis ya, kemudian transportasi gas dari tubuh dan juga menjaga bagaimana memaintain agar metabolisme berjalan dengan baik di level seluler. Kemudian juga aliran darah ini juga memastikan bagaimana mempertahankan pH darah berada pada pH standar atau homeostatisnya ya. Kemudian juga menjaga tekanan osmotik ya dan suhu internal tubuh. Kita bisa lihat ada 4 faktor yang mempengaruhi proses hemodinamik. Yang pertama itu adalah volume intravaskular. Volume intravaskular ini adalah volume darah yang bersirkulasi di dalam pembuluh darah. Tentu saja volume intravaskular ini bersumber atau berawal dari cardiac output atau CO. Ya, cardiac output itu adalah jumlah darah yang mampu dipompa oleh jantung. Berapa banyaknya jumlah darah itu tergantung oleh HR atau heart rate ya, frekuensi denyut jantung, dan stroke volume. Itu adalah jumlah volume sekuncup jantung ya, volume ventricle pada saat sekali pompa, yaitu sekali pompa atau volume sekuncup itu sekitar 60 sampai dengan 130 ml per sekali denyut ya, ventricle. Nah,
kali misalnya heart rate-nya 80 kali per menit, maka 80 kali 100 ml, maka itu adalah jumlah darah yang dikeluarkan dari jantung per menit. Maka ini sangat tergantung pada komponen preload, afterload, dan kontraktilitas dari otot-otot miokard. Ya, jadi bagaimana kecepatan atau maksimal atau optimalisasi pada saat preload darah dari atrium menuju ventricle atau afterloadnya, serta bagaimana kekuatan dari otot-otot miokard ventricle itu mampu memompahkan darah secara optimal. Ya, ini sangat tergantung pada 3 faktor di atas, sehingga jumlah darah yang berada di intravaskuler itu mencukupi. Ya, yang kedua itu kontraksi miokard, tadi sudah saya sampaikan, ya. Yang ketiga adalah frekuensi dari jantung, dan yang keempat adalah vasoaktif, di mana apa yang terjadi di dalam pembuluh itu sendiri. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tekanan arteri. Ya, tekanan arteri ini dihasilkan dari tekanan ventricle, pompa jantung, ya, di mana tekanan arteri ini digambarkan dalam bentuk tekanan diastol dan sistol yang dihasilkan dari proses kelistrikan jantung, ya. Sangat berperan, sangat ditentukan oleh cardiac output dan total perifer resistensi atau total tahanan perifer. Cardiac output dipengaruhi oleh frekuensi denyut jantung dan stroke volume, ya, atau volume jantung per sekali denyut, ya. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi heart rate ataupun stroke volume itu adalah neurotransmitter, epinefrin dan norepinefrin, di mana berhubungan berhubungan lurus, ya, berbanding lurus dengan kecepatan, artinya semakin meningkat atau semakin tinggi kadar norepinefrin atau epinefrin yang disekresikan oleh sel syaraf ataupun kelenjar hormon, ini akan meningkatkan denyut jantung dan stroke kontraktilitas yang tentu saja akan meningkatkan jumlah volume sekuncup, ya. Kemudian aktivasi dari SNS, sistem syaraf simpatis. Ini juga akan meningkatkan denyut jantung dan cardiac output, dan pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Begitu juga dengan inaktivasi, ya, penurunan dari sistem syaraf parasimpatis, ya, ini bertolak belakang dengan kecepatan jantung, ya. Jadi berbeda dengan sistem syaraf simpatis, aktivasi dari syaraf parasimpatis akan menurunkan heart rate dan cardiac output, dan tentu saja akan menurunkan blood pressure. Begitu juga dengan kontraktilitas dari otot-otot miokard, ya. Antara syaraf simpatis bertolak belakang dengan dampak dari aktivitas syaraf parasimpatis terhadap stroke volume, ya. Kemudian venous return, VR, ya. VR ini adalah jumlah darah yang balik menuju atrium, ya. Dari vena masuk ke dalam atrium, ini adalah venous return, ya, atau VR. Venous return ini sangat dipengaruhi oleh jumlah darah, ya, yang dihantarkan melalui pembuluh vena, kemudian juga dikontrol atau tekanan dari tonus otot polos pembuluh vena, ya, di mana tonus pembuluh vena karena dia terdiri dari syaraf-syaraf simpatis, maka aktivasi dari syaraf simpatis dan sekresi dari epinefrin dan epinefrin akan meningkatkan tonus dari otot polos vena, maka akan meningkatkan VR. VR yang meningkat akan meningkatkan stroke volume akan meningkatkan cardiac output, dan akhirnya akan meningkatkan blood pressure. Begitu juga dengan darah yang bersirkulasi. Ini sangat berhubungan dengan konsumsi air, ya, konsumsi air minum hewan, kemudian juga berkaitan dengan retensi pada level ginjal, ya. Bagaimana proses absorpsi atau reabsorpsi cairan di ginjal. Tentu saja dipengaruhi beberapa hormon. Ada aldosteron, antidiuretik hormon, aktivasi dari syaraf simpatis atau syaraf otonom, ya. Aldosteron, ADH, dan sistem syaraf aktivasi sistem syaraf simpatis akan meningkatkan retensi di ginjal, sehingga akan meningkatkan jumlah atau mempertahankan jumlah volume darah, ya, sehingga meningkatkan jumlah venous return,
dan meningkatkan stroke volume, cardiac output, dan akhirnya meningkatkan tekanan darah. Lalu total peripheral resistance atau tahanan dari perifer, pembuluh darah perifer. Ini beberapa faktor yang mempengaruhi, ada faktor inervasi syaraf, kemudian faktor-faktor yang bersirkulasi seperti misalnya angiostensin 2, epinefrin atau norepinefrin, hormon ya. Kemudian viskositas dari pembuluh darah endotel perifer, dan beberapa faktor yang mempengaruhi secara lokal seperti misalnya kadar O2, kadar NO, kadar asidosis darah ya, kadar pH darah, kemudian prostaglandin ya. Ini mempengaruhi berbagai mempengaruhi tahanan dari pembuluh darah perifer yang nantinya akan berpengaruh terhadap tekanan darah, dan ini sifatnya berubah setiap saat ya, karena begitu kompleksnya hal yang bisa mempengaruhi tekanan darah. Yang kedua, resistensi pembuluh darah ya. Secara fisika, beberapa hal yang dapat mempengaruhi resistensi dari pembuluh darah itu adalah darah itu sendiri, yaitu berupa viskositas darah. Kemudian berapa panjang dari pembuluh itu juga mempengaruhi tahanan, karena semakin panjang tentu saja gaya gesek akan semakin tinggi ya. Kemudian diameter, nah ini yang paling sering sekali dihubungkan dengan resistensi. Kita tahu bahwa pembuluh darah akan bercabang dari mulai aorta, kemudian arteri utama, arteri besar, arteri kecil ya, arteriola sampai dengan ke kapiler. Itu semakin ke kapiler akan semakin mengecil. Artinya terjadi perbedaan diameter dari pembuluh ya. Kita akan bahas viskositas. Jadi hambatan terhadap aliran darah ini kita sebut sebagai resistensi ya. Yang pertama adalah viskositas darah. Pada viskositas darah ini berbanding lurus dengan resistensi vaskular. Artinya apa? Semakin tinggi viskositas darah, maka resistensi vaskularnya akan semakin tinggi. Yes, jelas. Semakin kental darah, maka tahanannya akan semakin tinggi. Nah, bagaimana kita mengukur viskositas darah? Melalui nilai hematokrit. Nah, hematokrit itu adalah nilai jumlah sel darah merah yang mengalir di dalam darah. Telah dipelajari sebelumnya bahwa jumlah sel ya itu sekitar 45% dan 90%-nya adalah sel darah merah. Nah, sel darah merah ini adalah sel yang menentukan ya sebagai penentu utama atau indikator utama dari viskositas darah ya. Biasanya kita ukur dalam bentuk hematokrit. Kemudian panjangnya pembuluh jelas ya berbanding lurus dengan resistensi. Aliran darah yang melewati pembuluh yang relatif panjang ini akan mengalami gesekan yang lebih besar dibandingkan aliran darah yang mengalir pada pembuluh yang relatif lebih pendek. Ya, ini jelas sekali gesekan terhadap plasma, terhadap protein-protein yang terlarut di dalam plasma itu mengakibatkan gesekan, gaya gesek, dan ini tentu saja akan meningkatkan nilai resistensi. Kemudian radius pembuluh ya. Nah, radius pembuluh berbeda, ini dia berbanding terbalik terhadap resistensi. Artinya apa? Pada pembuluh yang lebih kecil, ya, pembuluh darah dengan jari-jari yang lebih kecil, artinya semakin kecil pembuluh, maka tahanannya akan semakin meningkat. Berbeda dengan pembuluh yang dengan diameter besar, dia tahanannya akan mengecil, sehingga sifat aliran darahnya akan relatif lebih lancar pada saat pembuluh besar ya. Ini kita gunakan di dalam proses vasodilatasi maupun vasokonstriksi, di mana pada saat pembuluh mengalami vasodilatasi, tekanannya akan turun, maka sifat aliran darah akan mengalir dengan cepat. Dan sebaliknya, pada pembuluh darah yang bervasokonstriksi, maka tahanan akan menjadi lebih tinggi sehingga sifat aliran darah menjadi terhambat gitu ya. Yang ketiga adalah aliran balik vena atau venous return atau VR ya. Ini merupakan aliran darah balik menuju jantung. Pada kondisi normal, jumlah aliran darah balik vena seharusnya sama dengan jumlah cardiac output, jumlah curah jantung yang dikeluarkan oleh jantung.
Nah, bila di rata-rata, jadi dalam kondisi tertutup seharusnya sama, ya, VR harus sama dengan debit darah keluar dari jantung. Nah, bagaimana jika tidak sama? Jika tidak sama, maka darah akan menumpuk pada wilayah sirkulasi sistemik atau pada area paru-paru, maka akan terjadi udem, ya, pembendungan. Nah, ini cukup berbahaya atau bahkan pembendungan bisa terjadi pada organ jantung itu sendiri. Nah, sifat aliran darah vena ini, ya, keseimbangannya diukur dengan mekanisme Frank-Starling, ya, di mana jika aliran darah vena tiba-tiba meningkat, maka preload dari ventrikel kanan itu akan menyebabkan peningkatan volume stroke, ya, jumlah volume yang dikeluarkan dan aliran darah ke paru-paru sehingga menjadi balance. Ini bisa kita lihat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap VR, ya. Kita bisa lihat ini adalah VR sebagai center. Apa saja hal yang bisa mempengaruhi peningkatan VR? Yang pertama adalah katup vena. Ya, secara fisik, secara mekanik katup vena sangat menentukan jumlah darah yang masuk ke dalam atrium kanan. Ya, kemudian cardiac suction effect, ya, biasanya adanya gradien dari gradien tekanan dari jantung. Kemudian adanya tekanan, ya, tekanan gradien peningkatan tekanan gradien atau gradien tekanan pada jantung, ya, ini juga terhadap arteri dan kapiler serta vena, ini bisa mengakibatkan peningkatan peningkatan VR. Kemudian aktivitas dari syaraf simpatis. Aktivitas syaraf simpatis akan mengakibatkan vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah vena. Akibatnya tekanan pada darah vena akan meningkat, ya, sehingga daya dorong darah menuju ke jantung akan menjadi lebih tinggi. Kemudian adanya pompa pada otot polos, ini juga mempengaruhi vena VR. Kemudian pompa respirasi ini juga akan mempengaruhi VR, serta jumlah darah yang bersirkulasi tentunya akan mempengaruhi venous return, ya. Peningkatan venous return akan mengakibatkan peningkatan end-diastolic volume. Diingat lagi pelajaran materi saya tentang mekanisme kerja jantung, apa itu EDV, ya. EDV adalah jumlah darah yang berhasil keluar atau dari atrium menuju ventricle. Nah, peningkatan EDV ini akan berpengaruh terhadap stroke volume, ya. Stroke volume akan berpengaruh terhadap cardiac output. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa mekanisme VR ini sangat dipengaruhi oleh atau dapat dijelaskan melalui mekanisme Frank-Starling. Ini adalah hubungan antara stroke volume dengan end diastolic volume di atrium, ya. Stroke volume itu adalah, diingat lagi bahwa stroke volume adalah volume darah yang dipompa dari ventrikel kiri per denyut jantung. Kita bisa lihat bunyi dari mekanisme Frank-Starling di beberapa buku dinyatakan bahwa stroke volume jantung meningkat sebagai respon terhadap peningkatan volume darah di ventrikel sebelum kontraksi, yaitu kita sebut dengan volume diastolik akhir atau end diastolic volume, dan ketika semua faktor-faktor lain tetap dalam keadaan konstan, gitu, ya. Jadi yang berubah hanya stroke volume dan EDV. Faktor yang lainnya dianggap konstan. Kita bisa lihat pada grafik, ini ada sumbu Y, ya. Sumbu Y ini menggambarkan CO atau vena return, ya. Sementara sumbu X ini adalah tekanan atrium kanan dan atau end diastolic volume, ya, jumlah darah yang masuk ke dalam jantung. Kita bisa lihat ada 3 kurva. Ada kurva berwarna merah dan ada kurva berwarna biru.
menggambarkan pergeseran, kurva ini menggambarkan pergeseran sepanjang garis yang menunjukkan perubahan preload, ya, masuknya volume darah, perubahan velut, apakah blood volume-nya meningkat, maka dia kurva akan bergeser ke arah kanan, ya. Sementara pada saat pergeseran, ya, peningkatan volume darah menyebabkan pergeseran di sepanjang garis menuju ke kanan. Kita lihat, ya, ini atrial pressure-nya, ADV-nya bergeser ke kanan, ya, begitu pula dengan total perifer resistensi, ya. Sementara pada saat terjadi penurunan volume darah, maka kurva itu akan bergeser ke arah kiri, ya, terjadi penurunan ADV. Ya, faktor-faktor yang tadi saya jelaskan di dalam grafik VR itu yang mempengaruhi kurva dari Frank Starling ini. Baik, saya rasa penjelasan saya cukup sekian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.